Selamat berjumpa kelas 5. Kita bertemu dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah persatukan kami dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Berkatilah ya Bapa agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dapat berguna untuk memuliakan namamu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak kelas 5, hari ini kita belajar tentang Ester. Ya, sebelumnya kita belajar tentang Salomo ya. Salomo kan berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di luar Mesir. Salomo kan berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di luar Israel. Ya, gitulah ya. Jadi ketika Salomo dulu memerintah, Salomo ini dapat mempersatukan kerajaan-kerajaan luar dari kerajaan Israel dan sampai kerajaan salah satunya kerajaan Persia. Jadi akibat persatuan, akibat keberhasilan Salomo ini menjadikan bangsa Israel juga pergi merantau ke kerajaan lain dan kerajaan lain juga datang ke kerajaan Israel, kerajaan Salomo waktu itu ya. Nah, disitulah mulainya bertukar-tukar bangsa, suku bangsa waktu itu. Demikian juga Ester ya. Ester ini adalah keturunan Yahudi, yaitu orang Israel. Ester ini orang tuanya sudah meninggal, akhirnya diambil anak angkat oleh Mardikoi. Ya, Mardikoi ini adalah orang Yahudi, jadi dibesarkan oleh omnya, begitulah kira-kira ya, oleh bapak angkatnya yaitu Mardikoi. Pada suatu hari kerajaan mereka akan merantau ke Persia ini. Jadi kerajaan Persia itu namanya Ahasveros. Kerajaan Persia itu Ahasveros ya namanya, istrinya namanya Wasti. Jadi pada satu hari Ahasveros ini pengen mengadakan perjamuan makan, diperkenalkanlah dengan kerajaan-kerajaan lain kepada istrinya ini untuk memamerkan tubuhnya ya, kira-kira seperti fashion show yang maju ke depan. Lihatkanlah supaya orang tahu bahwa istri Ahasveros ini memang ya cantik gitulah kira-kira ya. Tapi si Wasti, istri Ahasveros ini tidak mau, dia pemalu. Akhirnya dia bilang, sudah saya tidak mau gitu. Karena dia tidak mau memamerkan tubuhnya kepada kerajaan-kerajaan lain, maka Ahasveros ini mencarilah cewek-cewek yang cantik di situ. Carilah gantinya supaya dia mau memamerkan tubuhnya, supaya orang kenal bahwa memang si Ahasveros ini mempunyai permaisuri yang cantik gitu. Nah, kiranya ketemulah itu Ester. Ester ini adalah keturunan Yahudi. Tapi waktu itu kan orang sudah bercampur, tidak masalah lah sama orang Yahudi, kata si Ahasveros nih. Pada saat itu di Persia orang Yahudi ini banyak. Jadi orang Yahudi ini menurut Haman itu adalah panglima kerajaan Persia itu, yaitu panglima Ahasveros tadi. Dia membuat peraturan bahwa semua orang Yahudi kalau ketemu sama orang Persia atau raja Persia harus memberikan hormat, menundukkan badan, menundukkan kepala gitu. Tapi orang Yahudi tidak mau seperti itu kerjanya, terus merendah teruslah katanya. Kita sudah, Tuhan menciptakan sama katanya ya, orang Yahudi itu bilang begitu ya. Karena peraturan itu dibuat oleh kerajaan Persia aja, nanti di Israel enggak. Seperti Salomo kan boleh semua orang masuk tanpa memberi hormat bangsa lain, kayak gitulah ya. Jadi merasa terhina lah orang Yahudi ini, makanya dia tidak mau ikuti peraturan si Haman tadi. Jadi Haman itu mendirikan suatu tiang gantungan bahwa orang yang tidak patuh dan akan menghabisi dalam satu hari bangsa Yahudi itu harus habis terbunuh karena dia tidak patuh pada si Haman. Begitulah kira-kira. Jadi si Mardiko ini, karena si Ester tadi sudah menjadi istri si Ahasveros, istri dari raja tadi. Dikasih tahu sama si Mardikoi tadi, lihatlah kami dalam satu hari akan habis semua orang Yahudi, akan dihabisi karena orang Yahudi tidak mau menghormat kepada raja. Dan itu tiang gantungan itu adalah untuk orang Yahudi dalam satu hari harus mati semua, harus dibunuh habis katanya. Tolonglah kamu sebagai istri raja
cobalah kamu bicara baik-baik sama si raja supaya kami kini diselamatkan. Kita kan berasal dari Tuhan, semua manusia sama, kenapa kita diperlakukan seperti ini? Jadi kamu berhak mendekati raja, ngasih tahu seperti ini. Sudah itu si Esther ini berani membicarakan hal ini kepada Ahasweros. Ternyata Ahasweros merasa malu karena perilaku si Haman ini. Akhirnya Haman ditangkap dia, dan tiang gantungan yang dibuat untuk membunuh bangsa Yahudi tadi sekarang untuk menggantung si Haman. Sekarang Mardekhoi lah yang akan berkuasa menggantikan Haman di kerajaan Persia. Jadi semuanya hal ini yang terjadi karena sudah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Karena si Esther ini berbuat baik dan Tuhan tahu bahwa bangsa Yahudi akan dihabiskan oleh Haman, kerajaan Persia, maka Tuhan kirimkanlah si Esther ini untuk menjadi istri raja yang akan melindungi bangsa Yahudi. Jadi Esther adalah penyelamat bangsanya dari kekejaman, dari pembunuhan, rencana pembunuhan oleh Haman. Demikianlah cerita ini. Jadi bagaimanapun kalau seandainya kita ini berbuat baik, Tuhan selalu mendampinginya, ya. Jadi yang baik akan tetap Tuhan lindungi, yang rencana jahat Tuhan tetap habisin dengan caranya. Seperti si Haman, kenapa? Padahal Salomo dapat mempersatukan kerajaan Persia. Sebelumnya mereka kerajaan itu berdiri sendiri, tidak mau bersatu. Sudah dipersatukan, sudah orang Persia sudah datang ke Yahudi, orang Israel datang ke situ, sudah berganti, sudah berbaur, bergaul. Kenapa? Sedangkan orang Israel tidak mau membunuh bangsa Persia. Sekarang orang Israel yang di Persia, orang Yahudi yang di Persia diperlakukan seperti itu. Akhirnya Tuhan tidak senang. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya Esther adalah penyelamat bangsa Yahudi dan dari pembunuhan si Haman. Orang Yahudi keras kepala karena mereka percaya bahwa Tuhan sudah menciptakan manusia ini mempunyai hak hidup sama gitu loh, ya. Makanya kepercayaan orang Yahudi dimanapun berada, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan jalan bagaimana menyelamatkannya. Oke, itulah pelajaran Esther. Jadi kalau di Indonesia itu ada yang penyelamat kesetaraan wanita adalah Ibu kita Kartini. Jadi pahlawan wanita Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini. Kalau ini pahlawan dalam kitab suci, pahlawan dalam perjanjian lama yang wanitanya adalah Esther. Esther adalah penyelamat bangsa. Dia merantau ke Persia. Jadi disitulah Tuhan kirim untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembunuhan bangsa Persia. Oke, tugasnya adalah siapakah Esther itu? Kamu tulis siapa Esther? Esther adalah orang ini. Yang kedua, siapa Haman itu? Yang ketiga, siapa Mardekhoi? Oke, itu adalah tugas untuk pelajaran ini, pelajaran Esther, dan pelajaran kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami telah mempelajari tentang Esther. Esther adalah penyelamat bangsanya dari pembunuhan dan kekejaman bangsa Persia. Dampingilah kami ya Bapa agar kami bisa mencontoh kebaikan Esther dan pahlawan-pahlawan pada masa kitab suci dulu. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.